Kasus investasi Jouska yang sedang ramai dibicarakan di media ya adalah PT Jouska Finansial Indonesia yang tengah ramai dibicarakan di media terkait kerugian investasi yang dialami klien mereka atau sebagian nasabah mereka. Sebagaimana diberitakan di media, PT Jouska Finansial Indonesia ini didirikan dengan tujuan usaha konsultasi manajemen, jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun serta jasa keuangan lainnya. Demikian saya kutip dari CNN Indonesia. Dikabarkan juga bahwa ternyata investasi Jouska ini juga memperdagangkan atau memperantarakan uang nasabah untuk membeli efek di bursa, atau bisa dikatakan melakukan kegiatan aktivitas seperti perantara pedagang efek. Jika benar PT Jouska ini melakukan perantara perdagangan efek, tentunya konsekuensinya harus mendapat izin dari Bapepam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal ya. Dalam pasal 5 itu sudah ditentukan bahwa Bapepam memberikan izin usaha kepada bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, bursa efek, penasehat investasi, dan biro administrasi efek. Nah, saya tidak akan membahas lebih dalam soal kasus ini karena pastinya butuh data-data yang akurat dari sumber-sumber yang akurat ya. Namun, belajar dari kasus investasi Jouska ini, saya akan melihat ada persoalan aspek dari pendirian badan hukum itu sendiri. Kita cermati satu-satu bahwa untuk mendirikan badan hukum itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti satu, nama, pemilihan nama PT itu sebagaimana disyaratkan dalam peraturan pemerintah ya nomor 43 tahun 2011 pasal 11 itu secara tegas mengatur bahwa penggunaan nama PT harus menggunakan kata berbahasa Indonesia. Di sini disebutkan secara tegas wajib menggunakan bahasa Indonesia. Jadi perseroan yang sahamnya seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, nama wajib seluruhnya dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk kata Jouska sendiri itu kalau saya search di KBBI tidak ditemukan arti katanya dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang lain adalah modal dasar, tentunya juga harus ditentukan dan ditetapkan, komposisi pengurus dan pemegang saham, modal domisili yang juga sangat penting, dan yang tak kalah penting, paling penting adalah maksud tujuan pendirian perseroan itu sendiri. Ini sangat krusial jika kita kontekskan dalam kasus Jouska itu tadi. Terlihat ada kerancuan core bisnis dari
PT Joe Sky ini apa? Apakah dia perantara efek? Apakah dia manajer konsultan manajemen, penasehat investasi, konsultan investasi, jasa keuangan, ataukah perantara perdagangan efek? Itu core bisnisnya harus jelas, dan karena ini sangat nanti terkait dengan perizinan. Kalau kita lihat dari kasus tadi, dari pemberitaan nampak bahwa untuk melakukan kegiatan efek harus ada izin dari Bapepam. Perdagangan efek harus mendapat izin dari Bapepam. Dan berdasarkan pemberitaan dari Satgas Waspada Investasi OJK ya, bahwa berdasarkan penelusuran mereka belum ditemukan izin-izin itu. Nah, itulah mengapa salah satu faktor penting dalam mendirikan perseroan adalah maksud dan tujuan itu yang klasifikasinya itu harus sesuai dengan KBLI, klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Nah, ini membutuhkan effort dan penelitian yang mendalam, riset yang mendalam. Apa tujuan dan maksud bisnis yang akan Bapak Ibu bangun itu harus dikontekskan ke dalam klasifikasi KBRI yang sesuai. Setelah sesuai, nanti konsekuensinya adalah nanti ke perizinan. Harus ada kesesuaian. Kalau tidak ada kesesuaian, ada risiko-risiko seperti kita belajar dalam kasusnya investasi Joe Sky ini. Demikian, semoga bermanfaat.